Kemarin kita sudah berbicara masalah tentang exhaust brake di kendaraan Canter Euro 4. Nah, di depan saya ini ada Canter Euro 2 ya teman-teman. Dia masih model yang lama. Kita akan membedakan tentang exhaust brake yang ada di Canter Euro 2 ini. Karena kita kemarin kan kalau Euro 4 itu ketika posisi gigi masuk, kemudian kunci kontak on dan switch di on kan, dia indikatornya tidak menyala untuk yang Euro 4-nya. Tapi untuk di kendaraan Euro 2 ini, Canter Euro 2, dia akan menyala ya teman-teman. Jadi posisi gigi masuk, kunci kontak on, indikator exhaust brake akan menyala untuk yang Canter Euro 2. Karena tadi perbedaannya, kemarin kita sudah singgung, ada sensor di transmisi, kemudian sensor di kopling, kemudian switch yang di pedal gas untuk yang Canter lama ini. Namun yang Euro 4 kemarin yang di pedal gas itu karena sudah menggunakan sensor, akhirnya dia tidak lagi menggunakan switch, tapi sudah langsung menggunakan input di sensornya tersebut. Dan off atau on itu ketika hanya bisa mobil dalam keadaan berjalan. Waktu diam gini, kunci kontak on, dia tidak bisa untuk yang Canter Euro 4. Langsung kita lihat Canter Euro 2 mobil lama ini. Sekarang kita ada di dalam kabin kendaraan Canter Euro 2 yang belum common rail, masih mesin konvensional biasa. Biar Anda lebih paham, lebih mengerti nantinya di Canter Euro 4. Dan yang kemarin, yang Canter Euro 4 kita sudah jelaskan, sekarang di Canter Euro 2. Nah, switchnya itu masih sama ya. Pertama di pedal gas, nanti akan kita lihat posisi switchnya, kemudian di pedal kopling, dan satunya nanti yang ada di transmisi. Nanti akan kita lihat semuanya. Nah, ini bisa on meskipun mobil dalam keadaan mesin mati, kunci kontak on. Kunci kontak on ya. Kita posisi kaki juga bebas di pedal gas dan juga pedal koplingnya. Transmisi netral, dia tidak bisa nyala. Ya, kita kedepankan. Nggak bisa nyala ya indikatornya. Namun harus posisi gigi masuk, sama seperti Canter Euro 4. Ya, seperti ini. Ya, gigi masuk, kunci kontak on, kaki masih posisi bebas ya. Ini kita majukan, nyala ya exhaust brake-nya teman-teman. Berbeda dengan yang Canter Euro 4. Meskipun posisi kunci kontak on, transmisi masuk, switch exhaust brake di on kan, Canter Euro 4 tidak bisa nyala. Namun di Canter Euro 2 ini, Canter lama, dia bisa nyala. Ini menandakan bahwa exhaust brake-nya bekerja, switch yang ada di belakang kabin atau dekat dengan filter udara, dia akan bekerja mengalirkan vakuuman dari pompa vakum ke exhaust valve atau exhaust brake-nya, seperti itu. Nah, kita langsung lihat ya di kondisi sensor-sensornya. Nah, jadi ketika mobil jalan ya, gigi masuk, misalkan gigi masuk 4, kecepatan 60, kita lakukan exhaust brake seperti ini ke depan, dia akan bekerja exhaust brake-nya. Namun ketika kita injak gasnya lagi, mau tambah kecepatan, kita coba injak pedal gas, mati ya teman-teman, karena switch-nya bekerja. Seperti itu. Meskipun kondisi mobil jalan, ketika kita mau berhenti atau mau menurunkan kecepatan, kita injak koplingnya seperti ini. Nah, otomatis di sini juga akan mati. Kita lihat. Kita kakinya injak ya. Sini kita lihat. Sambil lihat ini sini ya teman-teman. Mati ya. Tuh. Di sini mati teman-teman. Ya, exhaust brake-nya tidak akan bekerja karena kita injak pedal koplingnya di sini. Sama seperti yang di pedal gas seperti ini ya. Kita injak pedal gasnya. Di sini juga akan mati ya. Kita lihat, kita injak pedal gas, mati ya. Sama. Ini untuk Canter yang Euro 2. Nah, untuk Canter yang Euro 4 sudah saya jelaskan tadi, dia tidak bisa menyala meskipun kondisinya itu pedal gas bebas, kopling bebas, kunci kontak on, transmisinya masuk, dia tidak bisa menyala. Harus kondisi mobil dalam keadaan jalan. Karena wiringnya sudah berbeda. Yang Canter Euro 4 dia sudah menggunakan serba elektronik ya, mesin common rail. Kita lihat sensornya di sini. Nah, kemarin yang sensor pedal gasnya untuk
Canter Euro 4 dia kan sudah APS ya teman-teman. Kalau yang Euro 2 dia hanya brutal switch seperti ini ya. Ini switch. Kemudian yang di pedal koplingnya ini masih sama, Canter Euro 2 dan Euro 4 sama, masih menggunakan switch ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Yang di transmisi dia masih menggunakan switch juga. Nah, ya. Kemudian yang ada di solenoid untuk mengalihkan ke vakuman dia juga berupa solenoid, masih sama, tidak ada perbedaan. Jadi meskipun kondisinya mesin mati ya, Canter Euro 2, kunci kontak on dan EOS brake dinyalakan dengan transmisi posisi masuk, sensor ini atau aktuator ini akan bekerja untuk mengalihkan ke vakuman ya, dari pompa vakum menuju sini, kemudian ke sini, akhirnya masuk ke EOS brake. Akhirnya EOS brake bekerja dan terjadi penutupan di knalpot dan menyebabkan knalpot tertutup sementara sehingga membuat engine brake. Oke teman-teman, demikian informasi mengenai EOS brake yang ada di kendaraan Canter Euro 2 berbeda dengan Canter Euro 4. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif dan salam sehat selalu.